Horas, Shalom, Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali rasanya bersama dengan saya Pendeta Sipi Hutapea hadir kembali di hadapan Anda dalam acara Podcast Sermon. Hari ini podcast sermon kita untuk Evangelium atau Khotbah Minggu pada 13 Oktober 2024 dengan topik Minggu Halak Partigori Mangulu do Binahin Niha Porsiona. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Namun sebelum kita berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, izinkan saya memandu dalam doa pembuka. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada hari ini menyertai hidup kami. Kami mensyukuri itu Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membahas dalam podcast sermon ini untuk khotbah minggu. Bapak berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, dan juga Amang Inang yang ada dimanapun berada boleh menikmati, belajar bersama dimanapun berada juga. Bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Amang Inang, hari ini seperti yang saya katakan tadi dalam podcast sermon kita kedatangan salah satu narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya. Langsung saja kita mau sambut, ini dia Pendeta David Hutasoid. Kita beri tepuk tangan. Iya, Amang Pendeta David Hutasoid. Shalom Amang. Shalom juga, Amang. Iya, gimana kabarnya, sehat Mang? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Puji Tuhan. Mang, sebelum kita lanjut ini obrolan kita untuk podcast kita, bolehlah perkenalkan diri dulu. Siapa, gerangan, asal muasal. Silahkan Amang Pendeta. Oke. Nama saya Pendeta David Ricardo Hutasoid. Istri saya Herlina Kristi Siregar. Saya sudah punya anak 2 orang, laki-laki. Sekarang saya melayani di HKBP Batam, Resort Batam sebagai fungsional di sana. Kalau asal saya itu dari Siborong-Borong. Dari Siborong-Borong, kota dingin ya. Iya, mama saya baru Simanjuntak. Kira-kira itu aja. Baik, terima kasih Abang Pendeta. Luar biasanya hari ini adalah narasumber kita fungsional pertama untuk podcast ini. Aduh, senang sekali rasanya. Fungsional juga tidak ketinggalan ya. Baik, Abang Pendeta. Kita langsung mau ngobrol-ngobrol ini. Tapi seperti yang saya sudah umumkan di opening tadi, bahwa topik kita adalah orang benar akan hidup oleh percayanya, diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Mari Amang Inang juga persiapkan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Wah, ini adalah ayat yang luar biasa. Habakuk yang jarang juga ini diberitakan dalam beberapa waktu belakangan ini, karena seringnya Mazmur kalau Abang Pendeta ingat ya. Nah, hari ini kita bahas tentang Habakuk. Namun sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, bolehlah menurut Abang Pendeta apa sih latar belakang dari teks ini sendiri, supaya kita boleh semakin paham apa yang mau diceritakan nantinya. Silakan Abang Pendeta. Kasih Amang, langsung ya masuk ke pembahasannya. Iya, latar belakang dulu lah tipis-tipis sama Pendeta, silakan. Iya, memang kitab Habakuk ini salah satu kitab yang tidak terlalu panjang kalau di Perjanjian Lama. Makanya mungkin gara-gara itu jarang dipakai untuk khotbah. Tetapi di kitab Habakuk ini kita bisa menemukan syairnya yang begitu indah, dan mungkin itu sudah dimasukkan ke dalam suatu nyanyian atau kor. Tuhan berapa lama lagi? Gitu. Oh iya. Tuhan berapa lagi?
Hal ini sebenarnya latar belakangi karena Habakuk itu adalah seorang yang gelisah melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Di mana kita mengetahui bahwa umat Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan yang seogianya menjadi bangsa yang teokrasi. Artinya Tuhan yang memimpin bangsa itu, bahkan semestinya bangsa itu harus menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, bahkan seluruh pola hidup mereka harus menggambarkan sebagai bangsa yang diperintah oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, dan di mana seluruh kelakuan atau aktivitas mereka itu harus menggambarkan di mana Tuhan yang memimpin. Rupanya bangsa Israel itu ternyata di tengah-tengah mereka sendiri itu ada ketidakadilan, kejahatan merajalela. Bayangkan kalau kita baca itu di Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Di situ nampak sekali kekecewaan dari si Habakuk melihat bangsa Israel itu. Ini kebetulan saya bawa Alkitab ini edisi kedua, jadi mungkin agak berbeda. Oke, siap Abang Ya, Pendeta. dengan yang edisi pertama itu. Kalau kita baca itu di pasal 1 ayat 2 sampai 4, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tidak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Kita bisa bayangkan betapa rusaknya, betapa bobroknya kehidupan sosial di tengah-tengah bangsa Israel, baik di kalangan para pemerintah atau pejabat pada waktu itu, termasuk juga di kalangan masyarakat pada waktu itu, kejahatan, imoralitas, ketidakadilan, pertikaian, hukum teokrasi sendiri yang ditetapkan Tuhan tidak berlaku. Bahkan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah bangsa itu, orang fasik punya kuasa, punya power, bahkan mereka bisa memutarbalikkan fakta, sedangkan orang yang saleh, orang yang baik itu tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka dikucilkan. Itu yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Hal ini membuat si Habakuk menjadi sepertinya dia gelisah melihat keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ini. Ini kan bangsanya Tuhan loh. Ini umat pilihan Tuhan loh. Ini bangsa yang dipimpin Tuhan, tetapi mengapa justru jauh dari nilai-nilai yang diharapkan? Mengapa hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, justru itu yang terjadi merajalela di tengah-tengah bangsa Israel. Di samping itu bangsa Israel juga menyembah Allah, tapi di selain pihak setelah mereka datang ke bait Allah, mereka juga akan pergi ke kuil-kuil penyembahan dewa-dewi dan mereka menyembah ilah-ilah di sana. Dan tentu ini sangat melukai hati Allah. Jadi sebenarnya ini bentuk kegelisahan dan pertanyaan si Habakuk kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan ini terjadi? Meskipun nanti Tuhan akan menjawab pertanyaan dari si Habakuk ini, Nabi Habakuk ini, dan jawaban Tuhan itu diperlihatkan dengan sebuah nubuatan atau penglihatan kepada si Habakuk, di mana si Habakuk akan melihat bahwa akan datang satu bangsa dari Kasdim yang notabene ini adalah bangsa yang besar, Babel, yang akan meluluhlantakkan. Kalau sebelumnya bangsa Israel itu melakukan ketidakadilan, kekejaman dan sangat jahat, maka akan datang bangsa yang lebih jahat lagi, yang lebih kejam lagi, untuk meluruskan. Bayangkan, bangsa yang bengkok dipakai Tuhan untuk meluruskan suatu bangsa yang bengkok. Yang paling bengkok dipakai Tuhan untuk meluruskan bangsa Israel yang bengkok. Walaupun nanti bangsa yang ini dari Kasdim ini, bangsa Babilonia juga akan dihukum oleh Tuhan karena kelakuan mereka. Oleh sebab itulah, maka dalam Habakuk 2 nanti akan kita lihat bagaimana eksistensi dari orang yang percaya kepada Tuhan ketika melihat ada dua kejadian tadi.
Yang satu pilihan Tuhan itu, bangsa Israel itu melakukan sesuatu yang tidak benar, ketidakadilan, kekejaman, kejahatan. Kemudian ada bangsa yang lain juga yang lebih kejam. Bagaimana eksistensi dari orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan di tengah kondisi yang demikian? Apakah akan ikut-ikutan atau terpengaruh, atau dia akan bisa berdiri tegak, atau tetap menyatakan bahwa saya adalah percaya kepada Tuhan, ini iman saya kepada Tuhan. Kira-kira demikian. Luar biasa ya, latar belakangnya saja sudah sangat jelas dijelaskan oleh Abang Pendeta. Ya Abang Pendeta, tentu situasi ini kan terjadi bagi bangsa Israel pada masa lampau yang ada pada Alkitab ini sendiri. Nah, lalu saya melihat, dan ini menjadi satu pertanyaan, menurut Abang Pendeta sendiri apakah ada hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Maksudnya kayak, apakah peristiwa ini, peristiwa yang terjadi pada masa itu masih terjadi juga nggak sih di masa kini sehingga perlu untuk dikhotbahkan? Menurut Abang Pendeta bagaimana? Oke, iya, tentu pasti karena firman Tuhan itu berlaku bukan hanya di masa dahulu, bahkan sampai kekal pun firman Tuhan akan bisa menyorakan apa yang hendak disorakan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat 1 dalam kitab Habakuk 2 ini, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Itu tadi kan kita sudah melihat bangsa Israel itu hidup dalam kelaliman, mereka itu tidak menggambarkan sebagai umat Tuhan, bahkan jauhlah dari nilai-nilai bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Baru kemudian mereka nanti akan dikuasai oleh bangsa Babilonia yang lebih kejam, lebih jahat lagi. Dan bagaimana orang beriman hadir kehidupannya di situasi yang demikian ketika ada ketidakadilan, kekejaman? Apakah mereka nantinya akan terpengaruh? Apakah nantinya iman mereka akan runtuh, tidak bertahan? Karena pasti lingkungan sekitar mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka. Pasti lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, bahkan bisa membuat kita, jika kita tidak kuat, akan ikut kepada apa yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa Habakuk di sini di ayat 1 itu tadi, bahwa dia akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau dan melihat apa yang difirmankan. Meninjau dan melihat apa yang difirmankan kepadaku, kata dia. Meninjau, dia akan mempelajari, dia akan begitu tangkas mendengarkan apa yang akan difirmankan. Kemudian dia meyakini dan Tuhan pasti akan menjawab, karena si Habakuk sendiri membuat pengaduannya adalah kepada Tuhan. Jadi kalau kita lanjutkan ke 2 sampai 3-nya nanti, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kondisi yang demikian, bahwa orang beriman sebagaimana Habakuk itu, dia akan diuji oleh waktu. Akan ada waktunya dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan, dan disitulah orang beriman akan terlihat apakah dia orang yang setia kepada Tuhan atau bagaimana. Dan memang kita lihat seorang Habakuk itu adalah orang yang setia kepada Tuhan dan bertahan sampai akhirnya kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman sebenarnya bisa dibuktikan ketika datang berbagai tantangan, berbagai ancaman, godaan, dan berbagai hal, apakah dia akan tetap berdiri? Atau dia akan terombang-ambing atau ikut arus? Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang emosional. Orang yang beriman, dia akan melihat dengan iman, sedangkan yang emosional akan melihat dengan mata. Artinya begini, kalau kita melihat Paulus contohnya, dia adalah seseorang yang tidak emosional ketika menghadapi segala sesuatu. Kita melihat bahwa Paulus itu menghadapi hal-hal yang berat ketika dia membawa firman atau penginjilan ke berbagai daerah. Dia harus menempuh jarak yang begitu jauh. Dia harus melewati rintangan-rintangan, dimusuhi, dipersekusi, dan berbagai hal. Tetapi si Paulus itu tidak pernah menyatakan bahwa dia akan mengakhiri tugasnya, udah selesai begini, aku nggak tahan lagi. Tapi seseorang yang emosional, ya mungkin saat ini dia akan menggebu-gebu, tapi besok
mungkin ketika perasaan emosionalnya itu sudah mulai pulih, dia akan berubah haluan. Oleh sebab itu, di kondisi sekarang ini, gempuran hal-hal duniawi tentu sangat banyak. Hal-hal yang membuat seseorang yang ketika dia menyatakan dirinya seorang Kristen, dia akan diperhadapkan dengan situasi dunia yang menggoda, berbagai tantangan, apalagi ketika dia adalah seorang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan, akan banyak yang menggempur dia. Apakah itu arus materialisme, arus konsumerisme, yang mungkin arus-arus yang lain. Lalu bagaimana selaku orang yang percaya kepada Tuhan di kondisi yang demikian? Apakah tetap akan berdiri atau ikut arus? Apakah akan ikut-ikutan? Kalau orang Batak bilang kan, eme namasa di Gaza, ursa namasa, bayi maniula. Kan kita lihat sekarang ini, moralitas kan seperti itu. Orang sukanya ini, banyak orang ke situ. Orang suka begini, arahnya juga ke situ. Tetapi orang beriman seperti Habakuk, dia akan tetap, ketika saya percaya kepada Tuhan, walaupun dunia ini mengatakan bermacam-macam, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel itu moralitasnya tidak baik, seorang Habakuk, dia sebagai seorang yang beriman dan setia kepada Tuhan, dia tetap berdiri dan mempertanyakan, ada apa ini Tuhan? Haruskah begini? Kira-kira itu yang pertama. Ya, luar biasa loh, Pak Pendeta. Jangan dikeluarkan dulu semuanya, soalnya saya mau bertanya ini. Oke. Jangan banyak pertanyaan. Baik, dari jawaban nama pendeta ini kan kita bisa ketahui ya bahwa ini sebenarnya bentuk dari kepedulian Habakuk ya, Nabi Habakuk ya. Dia adalah seorang nabi yang dia mempertanyakan tadi sesuai dengan statement nama pendeta tadi, mempertanyakan keadilan Tuhan. Dia merasa bingung juga, kenapa Tuhan, berapa lama lagi, seperti itu. Nah, ini kan berarti menunjukkan adanya dialog dari ya Habakuk bersama dengan Tuhan. Iya. Pertanyaan saya, belajar dari hidup Habakuk sendiri. Menurut Amang Pendeta, apa sih yang mau kita pelajari dari sikap Habakuk ini tentang menunggu jawaban Tuhan? Seperti itu. Apa yang mau kita pelajari dari sikap Habakuk? Iya, makasih. Habakuk, kita lihat dia adalah seseorang yang gelisah atas ketidakadilan. Iya. Dan rata-rata memang nabi di perjanjian lama juga adalah nabi atau orang yang gelisah ketika melihat kejahatan, ketidakadilan atau ketidaknormalan sebagaimana ketika Tuhan memilih bangsa itu, maka mereka akan gelisah ketika bangsa itu melakukan yang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau misalnya ada orang yang tidak gelisah melihat sesuatu yang tidak adil, yang benar, yang jahat gitu, jangan-jangan imannya sudah kering begitu. Udah putus ya. kepeduliannya ya. Pedulian sosialnya nggak ada. Betul. Lagi, ya. Lanjut apa? Jangan-jangan seperti itu. Apalagi di era sekarang ini kita bisa Ya. lihat, baik di kalangan orang yang di bawah atau bahkan di atas, kalau tidak gelisah melihat sesuatu yang tidak benar, yang baik ini, jangan-jangan memang dia bukan lagi orang yang beriman kepada Tuhan. Karena iman itu memang harus dibuktikan dari sikap hidupnya, dari kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana ketika kita melihat situasi demikian? Ya, orang yang beriman itu apapun keadaannya dia akan memiliki pengharapan. Habakuk di sini memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia 3 di bagian terakhir, meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Ya. Tuhan membuatkan kepada si Habakuk bahwa melalui penglihatannya itu akan datang kesudahan dan bukan tipuan. Memang nubuat pasti akan digenapi. Dan tidak tahu kapan akan datangnya. Tapi pasti nubuat akan digenapi. Itu bedanya dibuat dengan ramalan atau yang dipikirkan oleh seseorang. Tapi nubuat pasti. Lalu bagaimana kita menantikan itu? Ya, dengan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan berkata bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, akan memperbarui dunia ini, akan memberikan Yerusalem baru contohnya. Salah satu tindakan dari orang yang beriman, bukan berpangku tangan, atau hanya melihat-lihat yang terjadi, atau menjadi penonton atas ketidakadilan. Salah satunya itu berpengharapan bahwa Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan membangun dunia ini, akan memulihkan keadaan di tengah-tengah dunia ini,
Karena kita lihat bangsa Israel itu ketika memang mereka sudah jatuh ke perbudakan Babel, kemudian kita bisa lihat bahwa Tuhan juga yang memulihkan bangsa itu, bahwa Tuhan juga yang membangun peradaban dari bangsa itu. Jadi orang-orang percaya juga harus meyakini ketika di tengah-tengah dunia yang beragam ini, apa yang harus kita lakukan? Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Luar biasa. Masih berhubungan dengan pertanyaan saya tadi. Berarti menurut Abang Pendeta sendiri, bagaimana sih cara kita ini? Ini sekarang sudah mulai lebih kepada apa ya? Mengena kepada diri kita. Menurut Abang Pendeta, bagaimana cara supaya kita bisa tetap percaya sama Tuhan di tengah-tengah ketika kita menghadapi kesulitan? Percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Iya. Ya sebagaimana kalau kita bacakan tadi, ya di ayat terakhir itu, jangan membusungkan dada katanya. Cooling down ya. Sebenarnya ada dua gambaran orang yang dia mau gambarkan situ. Salah satunya adalah gambaran orang yang membusungkan dada dan orang yang benar. Orang yang membusungkan dada itu adalah model orang yang senantiasa menganggap bahwa dirinya benar, bahwa dia hebat, bahwa dia punya kuasa. Mungkinkah ini disebut dengan kesombongan? Ya, itu kesombongan. Oke. Ya, orang sombong seperti itu ya. Busukkan dada kalau jalan gitu. Iya, Dadanya iya, ke depan dan seakan-akan orang yang hebat sekali. Padahal dia tidak tahu bahwa segala sesuatunya itu pasti akan ada batasnya, ada limit waktu. Ya. Kemudian ada yang gambarkan tadi adalah orang yang benar. Yaitu orang yang benar ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, yang menaruh dan meletakkan segala pengharapannya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di Alkitab kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid Yesus contohnya telah dipilih kembali Yesus, dikuasai oleh Roh Kudus, mereka meletakkan seluruh dasar hidupnya adalah dipimpin oleh Roh Tuhan dan Tuhan sendiri. Kalau sebelumnya mereka nggak seperti itu. Si Paulus juga demikian, ketika dia sebelum dia mengenal Kristus itu, dia hanya meletakkan segala dasar hidupnya hanya pada dirinya sendiri. Tetapi setelah memilih di Kristus memilih dia, menjadikan dia menjadi rasul, si Paulus itu meletakkan segala dasar hidupnya adalah kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan bahwa hidup ini adalah Kristus. Hidup harus sepadan dengan Kristus, walaupun menderita, walaupun menghadapi persoalan yang berat. Ya, terima kasih Bang Pendeta. Sangat mengena sekali ya dengan epistel juga tentang bagaimana kita tetap harus mengandalkan iman seperti itu ya Bang Pendeta, karena dengan iman kita lebih mempercayai Yesus. Menurut Bang Pendeta sendiri, ada nggak ini contoh ketidakadilan yang saat ini sedang terjadi? Boleh di-spill, boleh nggak sih sebenarnya ya? Ya kita lihat di sekitar kita dan maksudnya gini, ya kenapa saya bilang boleh di-spill boleh tidak ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah bagaimana ketika kita bisa merespon contoh-contoh ketidakadilan tersebut dengan menggunakan iman kita sendiri, gitu, Bang Pendeta. Ya ketidakadilan itu pasti terjadi mana-mana. Di mana-mana ya. Di kondisi zaman yang berbeda-beda juga terjadi. Dan biasanya memang ketidakadilan itu selalu dirasakan oleh kalangan bawah gitu. Orang bawah Iya, lagi. siap. Ya. Jarang itu yang di atas merasakan ketidakadilan. Iya. Oleh sebab itu memang firman Tuhan selalu menyatakan supaya orang-orang percaya itu beriman itu buah dari keberimanannya itu harus menegakkan yang adil. Adil. Dan kita berharap di tengah-tengah bangsa kita, terutama kepada orang-orang percaya, ketika dia dipakai Tuhan untuk menegakkan keadilan, ya selaku orang percaya, yakinilah bahwa pemberian Tuhan, pekerjaan yang diberikan Tuhan itu kepada kita, itu harus kita pakai untuk menciptakan keadilan di mana kita berada. Katakanlah kalau misalnya kita diberikan Tuhan berbagai profesi, ya itu harus kita lakukan untuk menciptakan keadilan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang yang dipakai oleh Tuhan atau
dipilih Tuhan atau orang percaya kita katakan tidak membuahkan sesuatu yang tidak adil, jangan-jangan dia tidak memahami sebenarnya nilai-nilai dari keberimanannya kepada Tuhan. Ya memang iman harus dibuktikan, iman harus ada hasilnya. Kalau orang yang beriman tidak menghasilkan sesuatu, jangan-jangan dia belum memahami apa keberimanannya. Ya, berarti kalimat yang menyatakan ikon marpar gue doha porsioni. Ini ada semua ini mate. Iya. Iya. Mang Pendeta, satu lagi. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir, adakah informasi yang masih belum Mamang sampaikan dalam firman Tuhan ini? Udah banyak sih sebenarnya. Udah banyak sih. Tinggal kembangkan aja nanti. Iya. Ya. Maka kalau kita mau menghubungkan dengan topik minggu kita hari ini, apa tadi topiknya halak partigori mangolu do binaheni haporsiona. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebenarnya sudah terjawab sih, tapi saya mau mempertanyakan lagi lebih tegas. Menurut Abang Pendeta dari firman Tuhan hari ini, apa hubungannya atau benang merahnya dengan topik minggu kita? Ya, orang benar akan hidup oleh Percayanya. percaya. Ya memang orang beriman itu harus menyatakan ini cara hidup saya, meskipun itu bertolak belakang atau tidak seirama dengan dunia ini. Tapi pasti Tuhan akan memelihara orang beriman loh. Ya. Kita lihat loh perjalanan sejarah gereja itu, kan orang beriman itu di tengah penderitaan, tengah situasi yang sangat sulit, seperti Paulus contohnya atau para orang-orang martir, mereka itu kenapa mereka mau sampai martir? Iya. Kenapa mereka bisa bertahan? Tapi buat dari keberimanan mereka itu akhirnya banyak orang yang meneladani. Yang di India itu contohnya lagu Mengikut Yesus, keputusanku kan. Karena keberimanan orang yang mengatakan itu, akhirnya satu kampung itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Oh iya. Iya. Coba kalau tidak ada orang yang seperti itu, walaupun menderita, walaupun apa, dia nggak mau, mungkin kampung itu nggak mau lagi atau nggak mendengarkan kabar baik tentang siapa itu Yesus. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mestinya tangguh menghadapi segala sesuatu. Dan orang-orang yang berimanlah yang bisa menciptakan, mengubah dunia ini. Iya. Orang-orang yang berimanlah yang menjadi contoh-contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan. Tapi kalau orang yang imannya nggak jelas gitu, mereka nggak pernah menghasilkan sesuatu untuk dunia ini. Mungkin hanya untuk dirinya sendiri. Kita lihat para martir itu karena keberimanannya, mereka tidak mau meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi tak setia kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang menjadi percaya dan meyakini, mengikut Tuhan karena keberimanan mereka. Jadi orang-orang beriman itu ya pekerjaannya luar biasa loh. Ya, luar biasa ya. Oke, Amang Pendeta. Terakhir, sebenarnya ini pun udah terjawab. Menurut Amang Pendeta, menghidupi firman Tuhan ini, merespon dari yang sudah Amang beritakan, apa sih pesan bagi kita nih untuk melakukan firman Tuhan ini? Tapi sebelumnya Amang boleh minum dulu Amang. Iya. Santai dikit kali. Ya, gimana Amang? Apa pesan bagi kita kira-kira? Ya tetaplah setia kepada Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan ini harus kita syukuri. Dan senantiasa lah selaku orang yang dipilih oleh Tuhan tetap berdiri, tetap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan membuahkan buah yang baik selaku orang yang dipilih oleh Tuhan. Itulah buah dari iman kita. Jangan menjadi orang yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Luar biasa, Mang Pendeta. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, Mang Pendeta, sebelum kita mengakhiri, nanti izin tolong Amang boleh bawa dalam doa, tapi terakhir sekali, yang paling akhir, janji. Tolong berikan kami semua closing statement yang singkat saja, yang ini kalimat ampuhnya ini yang dari firman Tuhan hari ini. Langsung closing statement ya. Atau ada lagi yang lain yang mau kita sampaikan Amang Pendeta? Saya rasa udah cukup. Udah cukup ya, ya oke. Boleh Amang Pendeta kasih closing statement tentang firman Tuhan hari ini yang singkat, padat, jelas. Iya. Jadilah orang yang beriman, setia kepada Tuhan, karena iman akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali. Terima kasih Amang Pendeta.
untuk hari ini. Senang sekali terberkati melalui firman Tuhan yang boleh kita bahas sama-sama. Iya. Semoga Amang Inang yang mungkin full timer atau para anak yang boleh berkhotbah semakin tanpa ya inspirasi dari firman Tuhan yang boleh kita bahas, atau Amang Inang jemaat yang mendengarnya juga semakin diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Oke. Baik Amang Pendeta, supaya kita mengakhiri podcast sermon kita pembahasan Evangelium hari ini, izin Amang Pendeta boleh membawa kita dalam doa, nanti boleh tutup juga dengan berkat juga. Oke. Boleh, silakan Amang Pendeta. Oke, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Itulah kebaikan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang kami syukuri senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan hidup kami ya Tuhan menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga yang memberkati gereja dan jemaat Tuhan, sehingga gerejamu ya Tuhan melayani umat Tuhan, memperlengkapi, bahkan mampu untuk menyuarakan suara kebenaran. Sehingga ketika ada yang tidak menerima keadilan, orang-orang akan bersuka cita karena melalui gerejamu ya Tuhan, gereja menolong orang-orang yang tertindas, yang tidak menerima ketidakadilan. Dan Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan, sehingga jemaat ya Tuhan penuh sukacita untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Memberkati keluarga jemaatmu, memberkati pekerjaan mereka, anak-anak jemaatmu ya Tuhan, sehingga jemaatmu ya Tuhan penuh sukacita. Bila dari tengah-tengah jemaatmu ya Tuhan menghadapi pergumulan yang berat, kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk memulihkan dan menguatkan mereka. Dan bila ada yang sakit ya Tuhan, tangan Tuhan akan senantiasa menjamah dan memulihkan jemaat Tuhan. Tuhanlah yang berkati bangsa dan negara kami ini, yang melindungi, yang menjauhkan mara bahaya, dan yang memberkati setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini. Bahkan para pemimpin kami ya Tuhan, Engkaulah yang berkati mereka, yang menaruh roh dan hikmat-Mu bagi mereka, supaya apa yang Tuhan kehendaki, itu yang mereka pikirkan, dan yang mereka kerjakan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ya. Wah, senang sekali Amang Pendeta. Kurang lebih setengah jam kita boleh membahas lebih padat lagi firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Amang Pendeta David Utasoid untuk kehadirannya. Kami terberkati Amang Pendeta. Mohon maaf Sama-sama. kalau ada salah-salah kata. Amang Inang juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kiranya sekali lagi firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Nah, kami akan mengakhiri podcast kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata, dan Amang Inang boleh tetap pantengin terus YouTube-nya HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Setiap Selasa dan Kamis ada podcast sermon, dan setiap paginya akan ada renungan harian. Kami akan kembangkan lagi dengan tayangan-tayangan yang lebih memberkati lagi hari ini dan besok dan seterusnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Akhir kata, saya Pendeta Sipi Hutapea dan Saya Pendeta David Ricardo Utasoid. kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom.